Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai evaluasi humas. Sebelum masuk pada materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Farul Rizal Sesandri Karim, yang kedua ada Syafriansyah Mokodompit, yang ketiga ada Lia Nurbitasari, dan yang terakhir ada saya sendiri, Nadia Makfira Mokodompit. Baik, langsung saja masuk pada materinya mengenai evaluasi humas. Jadi, praktisi humas sering memiliki pengertian yang tidak sama mengenai apa yang disebut dengan evaluasi kehumasan. Evaluasi kehumasan terkait dengan pertanyaan bagaimana menilai suatu program dari kehumasan, apakah sudah berhasil atau belum, apa kriteria yang digunakan untuk menilai program kehumasan sudah berhasil ataukah masih harus diperbaiki. Masih banyak yang beranggapan bahwa keberhasilan program humas hanya dilihat dari jumlah penghargaan atau pujian yang diterima dari bagian humas. Jadi misalnya, bagian humas banyak menerima pujian atau penghargaan dari pihak eksternal, maka berarti program yang telah dijalankan sudah dinilai berhasil. Nah, keberhasilan program humas juga dilihat dari pujian yang diberikan pimpinan perusahaan. Kemudian keberhasilan suatu program juga kerap hanya dilihat dari banyaknya liputan atau ekspos dari media massa terhadap perusahaan. Kemudian, bagaimanakah menentukan keberhasilan suatu program kehumasan? Jadi, pendapat lain menilai keberhasilan program humas tidak bisa dilihat hanya dari jumlah penghargaan, pujian, atau liputan dari media massa. Jadi, evaluasi yang signifikan terhadap suatu program kehumasan haruslah dilakukan berdasarkan pengukuran secara ilmiah mengenai peningkatan kesadaran atau perubahan pendapat, sikap, dan tingkah laku halayak mengenai organisasi ataupun perusahaan. Jadi teman-teman, secara lengkapnya, tahapan evaluasi humas terdiri atas penilaian seluruh kegiatan. Di sini ada 13, dan yang pertama adalah evaluasi kelengkapan informasi dari latar belakang yang digunakan untuk mendesain sebuah program. Yang kedua, evaluasi kesesuaian antara isi pesan dan kegiatan yang dilakukan. Yang ketiga, evaluasi kualitas pesan dan kegiatan penyampaian pesan. Yang keempat, evaluasi jumlah pesan yang dikirim ke media massa serta kegiatan yang sudah dirancang. Yang kelima, evaluasi jumlah pesan yang sudah diberitakan serta kegiatan yang dilaksanakan. Yang keenam, evaluasi jumlah halayak yang menerima pesan dan jumlah halayak yang mengetahui kegiatan humas. Yang ketujuh, evaluasi jumlah halayak yang memberikan perhatian terhadap pesan yang dikirimkan atau kegiatan yang dilaksanakan. Yang kedelapan, evaluasi jumlah halayak yang mempelajari isi pesan. Yang kesembilan, evaluasi jumlah halayak yang berubah pendapat. Yang kesepuluh, evaluasi jumlah halayak yang berubah sikap. Yang ke-11, evaluasi jumlah halayak yang bertingkah laku sesuai keinginan. Yang ke-12, evaluasi jumlah halayak yang mengulangi tingkah laku tersebut. Dan yang terakhir, ada evaluasi perubahan sosial dan budaya. Nah, dari ke-13 kegiatan tersebut dapat disederhanakan menjadi 3 tahap evaluasi humas. Jadi, yang pertama, evaluasi tingkat pertama hingga yang ketiga pada urutan tersebut masuk dalam evaluasi tahap persiapan. Yang kedua, evaluasi tingkat keempat hingga ketujuh masuk dalam evaluasi tahap pelaksanaan. Dan yang terakhir, evaluasi dari tingkat 8 hingga 13 masuk dalam evaluasi terhadap
dampak ataupun efek. Kemudian masuk pada evaluasi tahap persiapan. Pada saat praktisi humas merencanakan programnya, maka ia harus membuat suatu laporan analisis situasi. Namun suatu informasi vital terkadang luput dari pengamatan, sehingga tidak termuat dalam laporan analisis situasi tersebut. Hal ini menyebabkan praktisi humas tidak mendapat kecukupan atau cukup dukungan informasi dari latar belakang ketika merencanakan sebuah programnya. Temuan ini menjadi bagian dari langkah pertama dari riset evaluasi yang disebut dengan riset tahap kecukupan informasi latar belakang atau adequacy of the background information. Langkah kedua dalam kegiatan riset evaluasi adalah membahas kesesuaian program dan kesesuaian strategi pesan dan juga taktik yang dilakukan, atau appropriateness of message and activity content. Kemudian masuk pada tes keterbacaan atau readability. Jadi, tes ini sering digunakan dalam riset evaluasi kehumasan pada tingkat persiapan untuk menilai tingkat kemudahan suatu pesan yang ditulis praktisi humas sebelum dikirimkan kepada khalayak sasaran. Jadi, tes keterbacaan biasanya dipakai untuk menilai kemampuan praktisi humas dalam menulis pesan melalui media cetak secara objektif. Tes keterbacaan dapat menjadi petunjuk yang berguna untuk membuat suatu teks bacaan menjadi lebih mudah dibaca, sehingga dapat meningkatkan pemahaman pembacanya. Kemudian, metode atau formula yang paling sering digunakan adalah formula Flash, kemudian formula Gunning, dan formula Free. Jadi teman-teman, saya akan membahas mengenai formula Flash, kemudian formula Gunning, dan yang terakhir formula Free. Jadi, yang pertama ada formula Flash. Jadi formula ini diciptakan oleh Dr. Anders Rudolf Flash, dapat memberikan indikasi mengenai tingkat kesulitan suatu materi bacaan dan tingkat pendidikan yang diperlukan untuk dapat memahami materi dari suatu bacaan. Jadi prosedur untuk melakukan metode ini adalah pertama itu hitung kalimat, kata, suku kata, angka, singkatan, simbol, serta kata yang menggunakan tanda sambung yang dihitung sebagai suatu kata. Kemudian, hitung panjang kalimat rata-rata dengan cara membagi jumlah kata-kata dengan jumlah kalimat. Kemudian, hitung panjang kata rata-rata dengan cara membagi jumlah suku kata dengan jumlah kata-kata. Kemudian, masukkan hasil perhitungan rata-rata pada poin yang kedua tadi dan 3 pada rumus. Kemudian, perkirakan tingkat kesulitan relatif dengan menggunakan tabel yang menunjukkan indikator dari yang paling mudah hingga yang paling sulit. Kemudian masuk pada formula Gunning. Jadi formula Gunning ini mengemukakan suatu indeks untuk mengukur tingkat kesulitan dari suatu bacaan yang didasarkan atas panjang kalimat rata-rata dari presentasi kata-kata dengan 3 atau lebih suku kata. Indeks Gunning tersebut juga disebut dengan Fox Index. Kemudian yang terakhir ada formula Free. Jadi Edward B. Free ini mengajukan suatu grafik untuk menentukan tingkat kesulitan suatu bacaan. Jadi formula Free ini menghasilkan perhitungan yang sama dengan formula Flash yang sudah ditemukan pertama kali.
Jadi formula free juga didasarkan atas panjang kalimat serta jumlah suku kata yang terdapat pada setiap kata. Kemudian cara perhitungan dari formula ini adalah pilihlah suatu bacaan dan tentukan 3 segmen dari bacaan yang bersangkutan sebagai sampel, yang mana masing-masing segmen itu harus memiliki 100 kata. Kemudian hitunglah jumlah kalimat pada masing-masing sampel, dan kemudian hitunglah jumlah suku kata pada setiap sampel bacaan. Dan yang terakhir, gunakan grafik free dengan terlebih dahulu menentukan nilai panjang kalimat rata-rata atau sumbu vertikal dari jumlah suku kata rata-rata atau sumbu horizontal. Kemudian, evaluasi terhadap tahap persiapan program Humas mencakup suatu penilaian yang bersifat subjektif dan objektif yang meliputi yang pertama ada kecukupan dalam pengumpulan latar belakang masalah, kemudian yang kedua pengaturan materi program dan isi materi program, kemudian yang terakhir ada pengemasan serta presentasi materi program. Nah, itulah pemaparan materi dari saya mengenai evaluasi tahap persiapan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi saya akan melanjutkan materi dari kelompok kita, yakni mengenai evaluasi tahap pelaksanaan. Evaluasi program Humas adalah hal yang paling sering dilakukan untuk menilai tahap implementasi, menghitung jumlah publikasi yang dicetak, jumlah siaran pers yang disebarkan, jumlah artikel mengenai organisasi atau perusahaan yang muncul di media massa, jumlah pemeran yang diselenggarakan, jumlah pidato yang dibacakan, dan lain sebagainya. Itu adalah berbagai macam aspek yang dinilai oleh peneliti dalam evaluasi program Humas. Dalam mengevaluasi tahap implementasi ini, praktisi Humas mengumpulkan video bukti-bukti kegiatan seperti guntingan artikel di surat kabar atau bukti penayangan siaran TV dan radio dan lain sebagainya. Masuk ke materi selanjutnya, yakni metode penelitian terhadap khalayak radio dan televisi. Metode yang pertama yaitu menggunakan catatan atau diary. Dalam cara ini, peneliti memberikan kertas isian atau formulir yang harus diisi oleh responden yang mewakili satu rumah tangga. Responden harus mencatat penggunaan pesawat televisi atau radio di rumah setiap harinya. Untuk televisi, responden diminta untuk tidak hanya mencatat program televisi apa saja yang ditonton, namun juga informasi demografis mengenai seluruh anggota keluarga rumah tangga tersebut, misalnya jenis kelamin, umur, dan lain-lain. Yang berikut adalah alat pemantau. Alat pemantau atau meter yang dipasang pada pesawat televisi ini dapat mencatat setiap informasi mengenai program tayangan yang ditonton suatu rumah tangga secara lengkap dan menyeluruh. Kemudian selanjutnya yaitu telepon coincidental method, yaitu melalui metode penelitian telepon coincidental method atau TCM ini, peneliti menghubungi responden melalui telepon dengan syarat responden yang harus dihubungi saat itu harus tengah menonton televisi atau mendengarkan radio. Metode ini disebut dengan coincidental, yang berarti kebetulan, karena kegiatan menonton televisi atau mendengarkan radio bersamaan atau berbarengan dengan wawancara oleh peneliti mengenai program tayangan yang tengah diikuti saat itu. Dengan demikian, pendapat atau jawaban yang disampaikan akan lebih spontan sehingga terhindar dari jawaban yang berpura-pura atau pendapat yang disampaikan berdasarkan ingatan saja.
Terus selanjutnya yaitu telepon recall. Ini wawancara biasa melalui telepon. Namun metode ini memiliki kelemahan pada keterbatasan ingatan responden. Responden memberikan jawaban berdasarkan ingatannya terhadap apa saja yang telah ditontonnya di televisi atau apa saja yang telah didengarnya di radio. Namun kelemahan ini dapat dikurangi dengan melakukan wawancara telepon setiap hari selama periode waktu tertentu, misalnya 1 minggu. Dengan cara ini, maka peneliti bisa mendapatkan pola tontonan responden selama 1 minggu dan sekaligus mengurangi kesalahan atau error atas ingatan responden. Yang terakhir yakni wawancara langsung, yakni dengan mendatangi rumah responden secara door to door, rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, berdasarkan probability samples. Saat ini yang terakhir yaitu wawancara langsung, yakni dengan mendatangi rumah responden secara door to door atau rumah ke rumah atau pintu ke pintu. Saat ini cara ini sudah mulai ditinggalkan karena dikhawatirkan menimbulkan ketidaknyamanan pada responden. Selain itu, dari pihak peneliti juga enggan untuk mengetuk rumah responden yang tidak dikenalnya sama sekali. Sekian dari saya, akan dilanjutkan materi selanjutnya oleh Syekh Friansyah Mukodompit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materi selanjutnya adalah evaluasi tahap efek. Jadi pengukuran efek atau impact instrument itu mencatat seberapa jauh hasil yang telah dicapai untuk masing-masing target halayak maupun keseluruhannya. Jadi sebagaimana yang dinyatakan dalam tujuan program kriteria khusus atau spesifik. Untuk mengevaluasi efek program haruslah secara jelas dinyatakan dalam tujuan yang akan memandu persiapan program dan pelaksanaan. Jadi meningkatkan pengetahuan merupakan hal yang sangat penting sebelum timbulnya ketertarikan atau motivasi di kalangan yang pada akhirnya akan mendorong kepada tindakan atau action. Jadi pada dasarnya kita mengenal adanya 2 macam bentuk hasil dari suatu program humas, yaitu hasil kualitatif dan yang kedua hasil kuantitatif. Jadi hasil kualitatif ini tidak bisa diukur secara statistik, melainkan harus diukur melalui pengalaman dan perbandingan nyata, sedangkan kuantitatif adalah suatu hasil yang bisa diukur secara statistik berdasarkan angka-angka. Jadi untuk menentukan apakah terjadi perubahan atas halayak atau sasaran, jadi maka harus kita buat perbandingan antara sekurangnya 2 program humas. Yang satu yaitu dengan mengulangi program bersangkutan atas halayak yang sama atau serupa, atau menerapkan program tersebut atas satu kelompok kontrol, yaitu mereka yang tidak merespon oleh program humas. Jadi perubahan pendapat mengenai suatu hal dapat diukur melalui suatu pengumpulan pendapat. Catlett Center Broom itu memberikan ilustrasi bahwa evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus sehingga membentuk suatu siklus. Jadi riset pengembangan memberikan petunjuk apakah program dapat berjalan atau tidak tanpa harus menunggu selesainya keseluruhan program. Jadi pengawasan harus sering dilakukan untuk mengukur kemajuan program apakah akan mencapai tujuannya atau tidak, sehingga perubahan dapat dilakukan. Jadi kriteria khusus yang mengevaluasi efek sebagai pelaksanaan suatu program haruslah dinyatakan secara jelas pada tujuan program, atau kriteria inilah yang akan membantu atau menuntun persiapan atau pelaksanaan dalam program. Evaluasi terhadap efek program akan mengidentifikasikan sifat dan besarnya perubahan pada pengetahuan, kecenderungan serta tingkah laku baik pada khalayak internal maupun eksternal. Jadi perubahan pengetahuan atau kesadaran dan pemahaman dapat diukur melalui survei yang hasilnya dapat digunakan untuk menentukan apakah program yang dilaksanakan itu memberikan dampak pada sikap atau tingkah laku khalayak sasaran.
Jadi pendapat halayak merupakan dua hasil yang berbeda, sebagaimana dikemukakan Katlib Centerbroom. Peningkatan pengetahuan dan perubahan pendapat merupakan dua hasil yang berbeda. Salah satunya dapat terjadi tanpa ada yang lainnya. Jadi program humas biasanya dirancang untuk meningkatkan jumlah orang yang mengulangi atau mempertahankan tingkah laku yang diinginkan. Jadi evaluasi mencakup berbagai tahapan tindakan lebih lanjut yang membutuhkan waktu beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun. Praktisi humas juga harus berhati-hati ketika mempresentasikan dan menggunakan hasil evaluasi. Jika efek yang diharapkan tidak terjadi pada saat evaluasi dilakukan, maka terdapat 3 kemungkinan mengapa itu terjadi, yaitu seluruh kemungkinan harus ditelusuri untuk dapat menjawab pertanyaan mengapa suatu program humas mengalami kegagalan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lia Nurpitasari. Baik, terima kasih. Jadi saya akan melanjutkan materi terakhir dari kelompok kami, yaitu audit komunikasi. Istilah yang belakangan cukup populer terkait dengan riset formal adalah apa yang disebut dengan audit komunikasi. Istilah audit komunikasi ini pertama kali diperkenalkan oleh George Odiorne pada tahun 1954. Pada dasarnya, prinsip-prinsip yang digunakan dalam riset formal atau audit komunikasi adalah sama saja, yaitu sama-sama menggunakan teori dan juga metode. Apa sih tujuan dari audit komunikasi ini? Jadi, audit komunikasi sangat dibutuhkan untuk mempelajari secara detail bagaimana, apa, dan kepada siapa perusahaan melakukan komunikasi. Suatu audit dapat memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang telah dilakukan saat ini dan sebagai dasar untuk memutuskan perubahan apa yang perlu dilakukan oleh perusahaan. Joseph Kopek pada tahun 1982 mendefinisikan audit komunikasi sebagai a complete analysis of organization's communication internal and or external designed to take a picture of communication needs, policies, practice, and capabilities, and to uncover necessary data to allow top management to make informed economical decisions about future objectives of organizations communication, yakni suatu analisis lengkap mengenai komunikasi organisasi internal atau eksternal guna mendapatkan gambaran mengenai kebutuhan komunikasi, kebijakan, tindakan, dan kemampuan, serta untuk mengetahui data yang perlu dan memungkinkan pimpinan perusahaan untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang tepat dan ekonomis mengenai tujuan masa depan komunikasi organisasi. Kemudian ada 4 langkah proses perencanaan strategi humas. Yang pertama yaitu menentukan masalah. Jadi perusahaan harus mengetahui terlebih dahulu dan juga menentukan masalah apa saja yang terjadi dalam perusahaan mereka. Kemudian yang kedua adalah perencanaan dan proses grooming. Jadi perusahaan harus merencanakan terlebih dahulu seperti apa tujuan mereka, apa yang mereka inginkan, dan menggambarkan program apa yang mereka berikan kepada halayak dan juga publik. Kemudian yang ketiga yaitu mengambil tindakan dan berkomunikasi. Jadi perusahaan harus secepat mungkin mengambil tindakan dan juga solusi agar mereka mencapai hasil sebagaimana yang mereka inginkan. Kemudian mereka juga harus berkomunikasi tentang pesan apa yang mereka harus sampaikan kepada halayak. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi program. Jadi perusahaan harus mengevaluasi kembali apa saja yang mereka dibutuhkan agar mencapai hasil yang maksimal. Kemudian langkah perencanaan strategis dan garis besar program. Ada 10, yaitu yang pertama, masalah, perhatian, atau kesempatan apa yang terjadi saat ini.
Jadi perusahaan harus memperhatikan masalah apa saja yang terjadi dalam perusahaan mereka, baik internal maupun eksternal. Kemudian yang kedua yaitu analisis situasi baik internal dan juga eksternal perusahaan. Kekuatan positif dan negatif apa saja yang mereka kerjakan, bagaimana mereka terlibat dan juga terpengaruh. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan. Situasi seperti apa yang mereka inginkan. Mereka harus merencanakan terlebih dahulu tujuan apa yang mereka inginkan atas program-program ini. Kemudian yang keempat, publik sasaran. Jadi perusahaan harus memilih dan menyesuaikan program yang mereka berikan itu pada publik yang mana, agar program tersebut tepat kepada sasaran halayak. Kemudian yang kelima, tujuan. Apa yang harus dicapai atas masing-masing halayak agar tujuan program dapat dipenuhi. Kemudian yaitu strategi tindakan. Perubahan apa yang harus dilakukan untuk mencapai hasil sebagaimana yang dinyatakan pada tujuan perusahaan tadi. Kemudian strategi komunikasi. Jadi perusahaan harus menentukan isi pesan apa yang harus disampaikan untuk mencapai hasil yang dinyatakan pada tujuan tersebut. Kemudian yang kedelapan yaitu rencana pelaksanaan program. Siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan setiap tindakan dan juga taktik komunikasi, bagaimana urutan tindakan dan jadwalnya, berapa biaya yang dibutuhkan, apa saja kendala yang bisa menghambat program tersebut. Kemudian yang kelima yaitu evaluasi program. Jadi perusahaan harus mengevaluasi kembali bagaimana tujuan yang sudah ditentukan, apakah dapat dicapai dan juga diukur oleh mereka. Dan juga mereka harus mengevaluasi kembali apa saja yang kurang agar bisa direvisi terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir yaitu umpan balik dan penyesuaian program. Jadi hasil-hasil dari evaluasi tadi itu dilaporkan kepada manajer program dan digunakan untuk membuat perubahan atau revisi program agar mendapatkan tujuan yang maksimal dari program tersebut. Nah teman-teman, itulah pemaparan materi dari kelompok saya mengenai evaluasi humas. Lebih dari kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.